Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rodo Tusani, NIM 0702621051 dari program studi Tasawuf dan Psikoterapi Fakultas Usuluddin dan Filsafat. Ini saya akan menjelaskan materi yang diampu oleh Bapak Hodri dalam mata kuliah Tasawuf dan Tradisi Pesantren. Di sini saya memilih topik mengenai teori masuknya Islam ke Nusantara. Masuknya Islam di Nusantara ini ada beberapa teori. Salah satunya yaitu teori Gujarat. Nah, teori Gujarat ini berpendapat bahwa Islam pertama kali masuk ke Nusantara melalui pedagang Gujarat India pada abad ke-7 Masehi. Para pedagang Muslim ini menjalin hubungan perdagangan dengan pelabuhan-pelabuhan di Nusantara. Kemudian, melalui interaksi pedagang Gujarat ini membawa ajaran Islam bersama dengan barang dagangan mereka. Mereka berperan sebagai duta agama Islam dan berinteraksi dengan masyarakat lokal, memperkenalkan ajaran Islam secara bertahap. Teori Gujarat ini dicetuskan oleh G.W.J. Drewes yang dikembangkan oleh Snauk Horwanji hingga Sucipto Wirjo Suparno ini meyakini bahwa Islam dibawa ke Nusantara ini dari pedagang dari Gujarat India pada abad ke-13 Masehi. Nah, kaum saudagar Gujarat ini datang melalui Selat Malaka yang menjalin kontak dengan orang-orang lokal di bagian Nusantara yang kemudian melahirkan Kesultanan Samudra Pasai sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia. Salah satu bukti teori ini yaitu ditemukannya makam Malik As-Saleh dengan angka 1297. Nama asli Malik As-Saleh ini adalah Marasilu yang merupakan pendiri Kesultanan Samudra Pasai di Aceh. Corak batu nisan milik Sultan As-Saleh ini memiliki kemiripan dengan corak batu nisan di Gujarat. Selain itu, hubungan dagang antara Nusantara dengan India ini telah lama terjalin dan ditemukan pula pada batu nisan lain di pesisir utara Sumatera pada tanggal 17 Zulhijjah 831 Hijriah atau sekitar 27 September 1428. Makam ini memiliki batu nisan serupa di Cambai, Gujarat dan menjadi nisan makam Maulana Malik Ibrahim yang salah satunya itu disebut Wali Songo yang wafat pada tahun 1419. Nah, sesuai namanya, teori Gujarat ini mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia ini berasal dari Gujarat pada abad ke-7 Hijriah atau abad 13 Masehi. Nah, Gujarat ini terletak di India bagian barat berdekatan dengan Laut Arab. Sarjana Belanda J.P. Nepel dari Universitas Leiden adalah orang pertama yang menemukan teori ini pada abad ke-19. Menurutnya, orang Arab bermadzhab Syafi'i ini telah bermukim di Gujarat dan Malabar sejak awal Hijriah pada abad sekitar ke-7 Masehi. Tapi yang menyebarkan Islam ke Indonesia bukan orang-orang Arab langsung ya, tetapi dari pedagang Gujarat yang telah memeluk agama Islam dan berdagang di dunia timur, termasuk ke Nusantara. Kemudian pendapat Pitchnevel ini disetujui dan disebarkan oleh orientalis termuka Belanda yaitu Snauk Horwanji. Dalam pandangannya, Islam telah lebih dulu berkembang di kota-kota pelabuhan anak benua India. Nah, orang-orang Gujarat ini telah lebih awal membuka hubungan dagang dengan Indonesia dibanding dengan pedagang Arab. Menurut Horwanji, kedatangan orang-orang Arab ini terjadi pada masa berikutnya. Nah, orang-orang Arab ini kebanyakan adalah keturunan Nabi Muhammad yang menggunakan gelar Sayyid atau Syarif di depan namanya. Selain Horwanji, pada tahun 1912, J.P. Mokbita memberikan afirmasi mengenai teori Gujarat dengan bukti bahwa batu nisan Sultan Malik As-Saleh yang wafat pada tanggal 17 Zulhijjah di Pasai, Aceh. Menurut Mokbita, batu nisan ini juga berasal dari makam Maulana Malik Ibrahim yang wafatnya tahun 1419 di Gresik, Jawa Timur. Memiliki bentuk yang sama dengan nisan yang terdapat di Cambai, Gujarat. Mokbita akhirnya berkesimpulan bahwa batu nisan ini diimpor dari Gujarat atau seenggaknya ini dibuat oleh orang-orang Gujarat atau orang Indonesia yang telah belajar kaligrafi khas Gujarat. Alasan lainnya adalah kesamaan mazhab Syafi'i yang dianut oleh masyarakat Muslim di Gujarat dan di Indonesia. Tapi teori Gujarat ini ditentang oleh S.K. Fatimi. Menurut pendapat dari penelitian Fatimi yang berjudul Islam Comes to Malaysia 2009, bentuk dan gaya batu nisan Malik As-Saleh berbeda dengan batu nisan yang terdapat di Gujarat dan batu-batu nisan lainnya yang ditemukan di Nusantara. Nah, Fatimi berpendapat bentuk dan gaya batu nisan ini justru mirip dengan batu nisan yang terdapat di Bengal. Oleh karena itu, Fatimi menyimpulkan bahwa batu nisan itu hampir bisa dipastikan berasal dari Bengal. Pandangan yang disebut teori Gujarat ini kemudian tertolak karena mayoritas Muslim India bermadzhab fikih Hanafi, sedangkan Muslim Nusantara bermadzhab fikih Syafi'i. Itulah bagaimana cara teori Gujarat Islam masuk di Nusantara melalui teori Gujarat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.